Oke, what's up? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rexy Eki. Oke, di channel kali ini saya akan buat sesuatu yang something different, sesuatu yang berbeda dari konten-konten sebelumnya, di mana konten sebelum kalau saya sudah pernah bercerita tentang sesuatu yang mistik. Kali ini saya akan bertemu langsung dengan dua orang narasumber yang sudah dengan kerendahan hati sudah mau hadir ya. Iya. Oke. Di sini mungkin bisa perkenal, di sini ada Bang Diki. Ya Bang Diki ya, dan di sini ada Bang Wisnu. Oke, Bang Diki sama Bang Wisnu ini ingin bercerita sedikit tentang pengalaman ketika mereka bertemu makhluk-makhluk yang astral, maybe yang ya sejenis itulah ya, hantu jin apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kalian dengar cerita ini, jangan lupa siapkan segelas kopi seperti biasa dan sebatang rokokmu untuk menemani cerita ini. Oke, cerita mungkin saya akan mulai dari Bang Wisnu ya, karena Bang Wisnu sini yang akan bersedia untuk bercerita, dan Bang Diki mungkin di next time ya, mungkin Bang Diki akan bercerita karena katanya hatinya tiba-tiba nggak damai gitu. Jadi saya akan mulai dari Bang Wisnu. Oke, Bang Wisnu. Iya, Pak. Oke, Bang Wisnu bisa diperkenalan dulu dari mana asalnya, Bang? Ya, saya asalnya Banyuwangi, Bang. Lebih tepatnya Kota Serono. Banyuwangi, Kota Serono. Astronot gitu. Serono, kecamatannya Serono. Oh, Serono. Oh, Banyuwangi. Sorry, ya. Dari kecamatan Serono, Banyuwangi ya. Banyuwangi. Jadi Bang Wisnu ini pertama kali melihat atau merasakan kehadiran itu di mana pertama kali, Bang? Ya jujur sebelumnya itu saya tuh aslinya takut, Bang, dari kayak gitu-gitu itu, kayak nggak percaya lah. Percaya gitu. Percaya nggak percaya. Soalnya apalah gitu. Nah, lama-lama waktu saya itu diterima di satpam lah lebih tepatnya. Kan itu sering jaga malam tuh. Iya. Apalagi suka kalau satpam baru kan suka didiknya itu kadang kalau jaga belakang itu kan jaga kayak di villa-villa yang kosong. Itu suka dikerjain tes mental, Bang, ibaratnya. Iya. Rolling gitu ya. Ya, itu kalau pengalaman itu mungkin cuma sekelibet gitu. Sekelibet. Sepintas gitu ya. Ya kadang ada suara manggil, tapi kan bodo amat, namanya nggak percaya. Tapi lama kelamaan kok gini, kok nggak enak. Pernah itu waktu tidur. Sabar, ini waktu bekerja di mana? Iya, satpam. Satpam di mana? Di Bali apa di luar? Di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Di Muncar. Ya. Itu pernah tiba-tiba kayak ada suara elang. Nah, elang ya? Elang. Ini malam hari kejadian. Malam hari. Iya. Nah, tepatnya jam berapa? Tepatnya kurang tahu, Mas Diki. Itu mungkin jam 12 lebih ya. Soalnya waktu ngantuk-ngantuknya itu jam 3, antara jam 3 jam 4 lah, mendekati subuh. Itu hawa itu udah dingin sekali, Bang. Udah dingin ya? Emang daerahnya dingin apa gimana? Enggak, tumben dingin. Pinggir pantai padahal. Pinggir pantai. Angin mungkin. Angin ya. Iya, itu. Itu kok tiba-tiba kayak apa ya? Kaki itu besar loh, Bang. Kayak kaki burung. Lebat gitu. Itu pernah. Sepintas. Kaki burung gitu. Kaki burung pernah. Itu kaki burung gimana kaki burung? Kayak burung Garuda mencengkram itu, tapi besar kali kayak raksasa. Itu mau datang mencengkram? Enggak, lewat. Oh, lewat ya. Tangan gini pernah. Saya merinding ya. Iya bener ini jujur saja. Itu yang paling genah itu, yang paling apa ya bahasa Indonesia? Paling jelas itu. Paling jelas itu waktu jaga di depan itu kan satpam harus stay jam 3 jam 4 itu nggak boleh istirahat, harus, soalnya kan ada pembantunya bosnya datang di pabrik untuk nyiapin sarapan, mungkin nyiapin apa. Itu waktu itu udah keadaan ngantuk setengah sadar, tiba-tiba itu di gerbang itu kok kayak ada wanita ya? Pakaiannya kebaya hijau. Wow. Wajahnya cantik kayak Persia itu. Itu ini. Tapi perasaan takut nggak ada, Bang, soalnya kayak hawanya positif dia. Aku cuma iya, kalau cuma sepintas itu nggak apa-apa, ada hitungan 3 detik itu udah lama bagiku. Kalau iya betul, 3 detik lama, Bang, kan soalnya jelas 3 detik. Itu tiba-tiba ya langsung sadar gitu, melek. Mungkin ya perasaanku, oh ini aku jaga, mungkin diingetin harus stay ya, biar soalnya bangun, biar terjaga gitu ya. Nggak boleh tidur.
Kalau nggak gitu mungkin waktu itu aku waktu masih satpam baru, jadi dikira perkenalan lah. Nah itu setelah itu kok kebetulan besoknya aku cerita nih sama orang tua nih, sama teman-teman juga. Nah kok nggak tahu besoknya lagi orang tua saya ngomong, katanya ya adalah saudara yang pinter kayak gitu. Itu emang ya perkenalan. Tapi sebelumnya itu bang, aku pernah, ini yang paling serem lah ibaratnya, aku waktu jaga belakang itu aku ketiduran. Perasaan itu di mimpi itu aku di tempat itu lihat tubuhku. Nah iya itu aku makanya ya mikirku kan alah mimpi ya kan gitu. Oh jadi sejenis seperti mati suri gitu. Tapi bukanlah kalau mati suri, kejauhan ya. Nah setelah itu tuh enggak mimpi tapi melihat tubuh yang sementara tidur. Rohnya keluar. Iya jadi ya sejenis kayak mati suri kan gitu, rohnya keluar. Kalau orang awam yang nggak tahu apa-apa mungkin iya, tapi kalau orang yang tahu mungkin kejauhan itu paling apalah, fenomena apalah. Tapi rasanya itu waktu di situ di sekelilingku itu hawanya langit itu oranye. Kayak kalau orang Bali kayak apa ya? Senja tapi nggak ada mataharinya bang. Nggak ada matahari, kayak nggak ada angin tapi hawanya damai, tenang gitu. Nah ada orang mencangkul, orang apa jemur di lokasi itu jemur gabah. Tapi kan kalau lokasi aku jaga kan waktu masih rungkut, tapi kalau di mimpi itu kan apa namanya indah, kayak kayak orang-orang dulu lah. Apa mungkin di mimpi itu Mas Nanda mau dibawa untuk lihat ini loh kehidupan zaman dulu, sebenarnya tempat ini seperti ini. Bisa jadi kan kayak gitu ya. Bisa jadi. Makanya itu waktu itu aku waktu keliling-keliling ada kayak suara wanita ngomong, itu ratunya. Ini cuma warga. Waktu aku jalan-jalan nggak sengaja injek-injek gabah itu. Ya ini bahasa Jawanya, weh ojo mbok ideki ku. Jangan diinjek-injek itu untuk ratu. Enggak untuk ratu, untuk ratu katanya kalau nggak salah gitu sih mas. Kurang lupa. Aku lupa soalnya. Setelah itu waktu aku lihat ratunya itu kayak kuntilanak tapi nggak nyeremin. Kuntilanak wajahnya jelas gitu. Enggak ada wajahnya, cuma dari belakang. Oh dari belakang enggak kelihatan wajah. Ya enggak. Aku tapi sadar kalau itu mimpi, sadar. Alah mimpi, aku udah jaga depan. Nyatanya aku mimpinya di belakang. Setelah itu ada ngomong, "Udah kamu pulang." Udah jamnya. Pulang kemana mikir gue itu. Setelah itu aku bangun, krip. Loh, aku kok di belakang? Waduh, aku tadi ngimpi di sini. Aku ketakutan enggak bisa tidur. Setelah dengar azan subuh. Lega wis. Lega ya, tenang ya. Tenang. Oh berarti terakhir sebelum terbangun itu masih dibilang ya udah kamu pulang aja. Iya. Itu. Tapi kalau itu mati suri aku nggak percaya bang, soalnya katanya orang-orang pintar itu kalau udah mati suri pasti bisa lihat apa dimensi lain. Iya. Tapi kan sampai sekarang aku nggak bisa lihat dimensi lain. Jadi tapi kan itu kan untuk mungkin karena di daerah situ kan itu tempat kerja tuh pertama kali hadir gitu. Bukan, udah dapat lama sih, 6 bulanan. Iya sih, mungkin itu diajak untuk mengenalin sebenarnya tempat ini lo dulunya tempat ini tempat apa gitu kan, kita kan nggak tahu. Bahkan tempat kita tempati sekarang ini kan kita nggak tahu zaman dulunya hutan atau apa kan gitu kan. Nah itu juga pernah itu waktu masih keduanya itu yang paling greget lah. Nah setelah itu kan yang aku ceritain tadi ketemu cewek hijau. Nah katanya itu gini, itu memang penunggunya situ. Loh kok tapi kalau itu ratunya, kenapa kok waktu di mimpi itu kok dia itu pakai kayak kunti kayak ya itulah maksudnya. Kayak itu katanya hantu itu juga punya perasaan. Dia tuh kalau mengunjungi orang itu lihat-lihat, kalau orangnya baik dia pakaiannya bagus, kalau orangnya jahat pasti ya kayak pocong gendruwo pasti gitu ya. Katanya gitu bang, katanya sih untuk kepercayaan di suatu daerah mungkin seperti itu. Iya mungkin gitu, soalnya kan lihat-lihat lah, kayak kita kalau mau berkunjung, kalau nemuin orang yang kita anggap tamu apa gimana kan pasti kita nggak mungkin lah pakai kolor aja, nggak mungkin bang. Pasti pakai jin, pakai hem gitu, sopannya. Katanya itu juga gitu. Nah alhasil waktu besoknya ada desas-desus katanya ada pengurangan karyawan. Nah itu aku jaga belakang lagi nih. Nah setelah itu ini jaganya tiap malam jaga belakang ini sendiri apa berdua bertiga? Aslinya berdua. Waktu itu entah gandengku itu pasanganku jaga itu mungkin ada keperluan di depan.
Dia di depan. Ya berhubung hujan kan nggak ke belakang lagi. Mungkin di depan banyak tugas. Jadi nggak bisa aku di belakang. Nah itu waktu aku di belakang keadaan kan pagernya tuh ambruk. Keterak badai hujan itu tadi. Aku suruh jaga di situ takutnya kalau ada maling masuk. Jaga di situ. Nah konon waktu aku pertama masuk satpam itu katanya di tempat kaleng kosong. Tempatku jaga itu katanya tuh nah serem ada apa namanya hantu, ada bayi, ada kaleng kosong maksudnya kaleng kosong kaleng kosong untuk sarden. Gudang. Bekas gudang sarden. Bukan memang gudangnya. Untuk gudang. Tapi masih sampai saat itu masih tetap gudang sarden sampai sekarang. Tapi masih produksi. Kurang tahu Mas Diki. Kalau produksinya soalnya sering ada suara setahun 2 kali 3 kali produksi. Jadi kita kayak kerja apa ya? Gaji buta. Cuma keliling-keliling. Berarti konon katanya di situ sering ada suara bayi gitu. Ya, waktu itu hujan keadaan jam 3. Aku HP ketinggalan di rumah. Jadi ya sebat aja lah. Duh, enggak ada temen, ambil nyanyi enggak jelas gitu. Nah, setelah itu kok aku lihat kok merinding, bodo amat lah aku tidur gini jebret. Ketiduran kan hujan dingin, Bang. Aku lihat tuh waktu ngeripi kayak bayi. Kok ada bayi di sini kok lucu sekali ya gitu. Tapi kok terbang. Setelah aku buka gini, wajahnya tuh penuh cacar. Bayi ini. Tapi ini mimpi apa kasat mata gitu? Bukan mimpi nyata gitu. Kayak apa ya kalau orang itu kayak hampir tidur. Setengah tidur. Ya. Itu kan lemah kondisinya kita kan nggak sadar lemah. Jadi makhluk itu kan enak. Sedangkan itu kan waktunya dia untuk berkeliaran jam segitu, bukan waktunya kita. Jadi kita lah ibaratnya yang numpang waktunya dia. Waktu itu jebret, aku kaget langsung lari akhirnya tidur di gudangan genset. Berhubung orang genset juga jaga di situ. Pertamanya ada apa? Itu tadi ada kono onggrok gitu. Langsung percaya semua, langsung viral aku cerita itu. Soalnya semua sebelum aku juga semua sudah udah. Tapi enggak ngomong ke aku. Soalnya kan takutnya dikira aku mikirnya bohong. Iya, ngada-ngada gitu ya. Tapi paling nyata liatnya tuh. Nyata. Jadi setengah sadar gitu ya waktu lihat. Setengah sadar. Tapi awalnya waktu katanya ada bahasa lucunya tadi, maksudnya lucunya gitu. Iya kayak siapa sih yang enggak suka bayi mungil, Bang? Tapi kan namanya enggak sadar lah. Kalau sadar mungkin kok di pabrik ada bayi ini sopo, bayinya siapa kan tadi gitu. Tapi aku enggak kepikiran. Tapi waktu dia berarti ganteng, Bang. Ketika lihat bayinya tuh dalam kondisi lucu itu wajahnya menghadap ke aku. Tapi wajahnya penuh cacar loh. Iya, tapi anehnya itu terbang kayak di langit-langit. Kan gudang kan ada. Itu dia ketawa apa gimana? Apa dia biasa datar. Tapi waktu ngelihat di mimpi nih. Enggak mimpi, Bang. Tapi ngerasa aneh nggak sih ada bayi terbang atau nah itu pertanyaannya waktu itu aku sadar setengah ngantuk bodo amat. Perasaan tuh bodo amat lah. Setengah kaget lah. Nah pasti kagetnya waktu dia berubah. Kagetnya waktu dia berubah gitu. Berarti selalu setiap jaga tuh kejadiannya selalu pas subuh jam 3-an gitu ya? Kalau pengalamanku ya. Pengalamanku selain dari tadi yang ada wanita berpakaian hijau terus dibawa mengelilingi lewat mimpi, dibawa untuk melihat suara. Iya, terus bayi. Selain itu masih ada lagi mungkin apa? Ya paling suara manggil. Berarti selama kejadian yang nyata itu hanya di tempat kerja itu aja selama bekerja ya? Nah, ini ada lagi. Waktu itu paling mau pamit, tahu aku mau dikeluarin mungkin. Jadi keluarin kan soalnya kan ya gimana ya, pagar ambruk, pengurangan karyawan bukan karena dipecat secara apa ya, Bang. Mungkin karena apa ya? Soalnya kan PT ku itu kan udah diputus kontrak sama Avila itu tadi. Makanya itu mungkin si kono onggroknya itu tahu itu tadi mau pamit. Tapi sebelumnya itu waktu itu ada nih manajer saya kan mau pulang di Makassar. Saya suruh manggil ke vilanya di depan ke atas. Waktu itu aku nggak tahu kalau manajerku itu keluar. Setelah aku tahu manajerku kayak masuk di ruangan. Terus aku ikutin. Aku ketok-ketok kok nggak ada. Aku langsung panggil HT, nggak ada Pak manajer gini-gini. Tadi aku lihat keluar. Ya memang keluar gitu katanya temanku loh. Terus tadi siapa gitu kan?
tadi siapa? Oh, menyerupai gitu ya. Kan aku langsung turun, itu tadi ketemu manajer, lah tadi siapa man? Dikira aku bohong digituin. Bodo amat, cek sendiri ya lah gitu lah. Iya gitu. Akhirnya waktu dicek emang betul nggak ada. Itu nggak ada. Keluar ya asli manajernya. Keluar. Ya itulah ya yang paling yang paling banget itu. Tapi itu berarti tempat kerja tuh sejenis apa? Pabrik gitu ya? Pabrik ya. Selama Mas Wisnu kerja di pabrik itu ada kejadian-kejadian mungkin ada yang karyawannya yang celaka meninggal atau gimana? Kurang tahu ya bang. Soalnya kan aku itu waktu paling muda sendiri aku di situ. Paling muda sendiri. Ibaratnya kayak. Maksudnya ada karyawan yang kecelakaan kerja. Kalau selama aku kalau cerita cerita yang dari kejadian sebelumnya, iya. Kurang tahu sih. Belum. Berarti tidak tahu karena tidak bertanya apa gimana ya? Mungkin enggak ya itu ya. Tidak bertanya. Tidak bertanya, soalnya kan ya udah amat loh bang. Iya. Yang kedua mungkin ya takutnya kalau diceritain aku takut jadi nggak jadi jaga ya. Oh nah, gitu. Itu sih. Ada nih katanya di ruang cold storage itu kalau orang bisa lihat itu emas, kerjaan emas. Kadang ada anak kecil lewat, apa sih itu aja. Itu menurut cerita dari teman-teman. Menurut cerita. Makanya waktu aku diliatin hantu bayi hantu gini langsung percaya semua. Soalnya udah nyata dia udah pernah dilihat. Oh berarti gitu. Sebelumnya ada cerita-cerita waktu tadi ada di datang ini cewek yang baju hijau segala macam itu sempat diceritain ke teman-teman nggak ada pada percaya. Dia diem aja. Enggak yang teman-teman yang dengar cerita itu mereka percaya nggak? Langsung percaya. Langsung itu. Percaya. Langsung soalnya mungkin sebelum aku dan. Tapi yang sebelumnya orang-orang sebelumnya yang pernah dikeliatin sosok itu juga bayi. Iya yang sama apa? Anak kecil kebanyakan. Kebanyakan anak kecil. Anak kecil. Mungkin sejenis-jenis mungkin yang makhluk yang besar tinggi belum. Apa gitu belum ya? Belum pernah. Tidak ada semua tinggi. Tidak. Pengalamanku belum sih mas. Oh gitu aja. Kebanyakan bau melati kalau di depan. Oh iya, itu kalau bau melati kalau kayak di Jawa itu maksudnya menandakan apa ya? Ya katanya mitosnya itu kuntilanak katanya. Oh senang dengan melati gitu. Iya. Ya mitosnya gitulah. Saya juga percaya nggak percaya sih, tapi ya percaya aja. Soalnya udah pengalaman. Karena setiap daerah pun juga pasti punya masing-masing sih ya. Kita kan hidup berdampingan sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Iya betul. Makanya tuh, makanya tuh kan ada. Percaya nggak percaya tapi itu ada. Gitu. Ada. Aku udah makanya ada dulu ini cuma cerita mas. Karyawan ngomong ke aku, Mas ini pakai bahasa Indonesia aja. Aku tuh kalau jadi satpam nggak takut sama hantu, takutku sama maling. Iya dah tak tantang loh. Jam 9 ke belakang, nggak usah 1 jam, setengah jam aja dah kamu. Kalau kamu sampai balik tak ajar kamu gitu. Nggak berani dia bang. Saya memang angkernya kayak gitu. Ini karyawan yang kamu tantang karyawan kantoran. Lebih lama dari. Iya lebih lama dari aku. Tapi kan dia kan nggak pengalaman bang. Dia masuk pagi, sore udah pulang gitu. Malamnya kalian yang berkelana di malam hari ya. Iya. Makanya kan satpam nggak diremehin, kerjanya dikira tidur aja makanya. Iya betul ya. Ketika malam hari ini kita nggak tahu. Kantoran aja. Berarti kalau gedungnya itu besar ya? Iya bang. Kalau aku pribadi bukan maling sih. Kalau yang aku takutin, maling mau maling apa di pabrik itu? Udah nggak ada apa-apa. Iya, pasti kan uang disembunyiin semua ya. Uangnya udah di tempat yang aman. Iyalah. Bank ya. Kalau mau ambil ikan ya masuk di cold storage kalau bisa hebat kamu kan gitu. Kan kuncinya juga kan iya. Kamu masuk aja udah beku mungkin. Oh, dingin sekali bang. Makanya itu. Iya ya, apa juga yang mau dicuri. Iya, makanya. Ya paling juga ya komputer gitu ya. Maling kelas kakap nyuri ikan kan nggak lucu bang. Iya ya. Iya itu. Komputer nggak mungkin bang. Berarti untuk maling mungkin tidak terlalu begitu dihiraukan ya. Ya itu aja kono ongkrok itu. Biasanya ke bayi gitu ya. Berarti itu kejadian akhirnya semua langsung percaya gitu. Terus semenjak itu percaya memang bang. Ada nggak dari orang tua nyuruh? Ya udah mendingan kamu berhenti aja kerja. Gak ada bang. Saya aku sendiri udah nyaman kerja di situ. Nyaman ya? Nyaman. Sekalipun di latih mental. Iya. Terus kok bisa sampai berhenti di situ emang karena apa? Ya ceritanya gini, waktu itu PT ini boleh disebutin namanya nggak? Iya perusahaan tersebut. Ya perusahaan tersebut itu udah putus kontrak sama PT yang aku kerja di Muncar tadi. Oh berarti kerja di sana sebagai karyawan PT? Karyawan PT. Oh outsourcing gitu ya? Ya outsourcing.
kan otomatis diputus kontrak terus ganti PT baru. PT baru ini nggak bisa apa namanya bayar 12 karyawan, biasanya 9. Jadi karyawan satpam yang muda paling muda usianya itu dipotong 3, termasuk aku tuh. Jadi bukan dipecah secara apa ya arti yang lain, itu bukan, memang udah keadaannya gitu ya. Nah selain itu pagar di pabrik itu kan udah roboh gara-gara ya tragedi apa ya, mungkin banjir. Pagernya itu bukan pagar gedong, itu pagar apa ya, tembok roboh itu bang. Ada jaraknya kayak sini mana ya, jauh bang. Tapi yang menurut yang cerita yang saya dengar katanya kalau biasanya sih ya cewek berbaju hijau itu kan konon ceritanya itu lebih ke hal Ratu Pantai Selatan. Iya kan, secara yang kita Indonesia ini tahu kan itu kan. Biasa kalau datang berbaju warna hijau kan itu yang pasti ya itu. Si beliau Ratu. Kalau menurut saya gini bang, kalau udah namanya ratu pimpinan tuh nggak mungkin lah bang kayak nemuin orang ya kita siapa tiba-tiba ditemuin, pasti dia mau nemuin yang khusus. Iya, jadi sepanjang yang saya tahu tuh katanya sih kita mungkin orang biasa berpikir bahwa kita ini biasa, tapi kita tidak tahu bahwa kita ini spesial di mata mereka karena memang kita disukai atau gimana ya, kembali seperti Bang Wisnu bilang tadi, apa namanya, katanya untuk perkenalan kalaupun ada orang baik mereka datang mereka dengan hal yang sopan juga ya. Jadi karena mungkin karena sesuatu ketertarikan khusus ya dalam hal ya, entahkah apa mungkin yang dia mau ada dari dirinya Bang Wisnu, ada sesuatu yang dia suka makanya dia datang kayak gitu. Kita kan, tapi yang saya tangkap bahwa satu aja yang saya tahu ketika berbaju warna hijau itu ya sih gitu ya kan gitu. Tapi bisa jadi ya namanya makhluk kayak gitu kan bisa menyerupai bang. Bisa menyerupai ya, contoh kita pakai berarti baju. Selain dari kebaya itu mungkin ada ciri khas lain lagi ya kayak manten lah, tapi kan ya apa tuh manten kayak apa ya, konde, kayak pakai konde. Itu pasti dah, kalau pakai konde pasti itu. Mungkin ada suara gitu kayak enggak, dia cuma gini tangannya gini. Oh iya berarti ya atau solo iya. Ya itulah pokoknya. Karena ya sejauh tapi nggak takut tau bang. Tahu kan ya gitu ya Bang Diki ya. Iya emang gitu kan. Sejarah yang Bang Diki dengar juga kan seperti itu ya benarnya. Tapi kalau aku ngerasa kayaknya enggak deh bang. Kayaknya memang dia nyerupai, dia nemuin aku, mungkin nemuin seorang yang menurut dia itu kayak sopan, makanya dia ajak sopan, sesopan mungkin lah. Mungkin gitu. Ya. Terus kalau menurut Bang Diki gimana Bang Diki tanggapinya nih Bang Diki? Tentang ini? Iya, tentang cerita Bang Wisnu. Apa mungkin ada yang spesial dari Bang Wisnu makanya didatangi dengan hal yang seperti itu, atau mau diajak bermain mungkin ketika bayi itu muncul gitu kan? Mungkin sih gini sih, mungkin dia kan waktu itu orang baru lah. Biar dia ngasih tahu itu loh, biar kita itu tahu di sini bertindak sopan. Tidak sembarangan. Ini rumahku gitu. Ini rumahku. Jangan kamu tamu di sini, jangan bertindak sembarangan. Mungkin gitu, Bang. Aku percaya gitu sih. Iya sih, karena kebanyakan teman-teman yang bekerja itu juga mungkin sembarang gitu ya. Tapi biasanya kalau sembarang tuh biasanya tolong jelasin kalau sembarang dalam hal apa biasanya yang mengganggu biasanya kayak gitu. Kalau di Jawa nih biasanya yang mengganggu. Gitu sih biasanya kayak berkata kotor, terus buang apa namanya, kencing sembarangan, sampah sembarangan. Bisa juga itu. Oh di Jawa biasanya seperti itu ya. Iya. Tapi biasanya kalau memang ada makhluk-makhluk kayak gitu, biasanya di suatu tempat itu biasanya di sana diusir apa di? Gimana? Kalau menurut orang lain nggak tahu ya bang ya. Kalau aku sendiri asal nggak diusir. Asal nggak ganggu ya nggak apa-apa. Asal nggak ganggu gitu ya. Asal nggak ganggu nggak apa-apa. Asal nggak ganggu ya. Memang biasa kan kita nggak tahu. Kita belum lahir dia sudah di situ kan nggak tahu kita. Berarti karakter asli Bang Wisnu ini gimana? Sebelum bertemu hal seperti itu, mempercayai keberadaannya apa tidak mempercayai keberadaan? 50-50. Kayak percaya nggak percaya. Tapi setelah itu percaya gitu percaya ya. Setelah
Soalnya ya memang nyata 3 detik itu kalau lihat kayak gitu 3 detik itu wah itu lama banget tuh Bang. Biasanya kan hanya sepintas aja. Sepintas itu udah merinding, apalagi 3 detik dihitung 1, 2, 3 apa? Iya, betul sih. Itu kerasa sekali. Kerasa sekali. Dan itu betul-betul keinget semua memori. Keinget sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Kejadian itu ya. Kejadian itu. Soalnya memang itu tadi. Kuat ya gitu. Kuat. Tapi kayak perasaan takut nggak ada sekarang Bang. Karena sudah terbiasa. Terbiasa soalnya. Dan waktu kejadian itu berlangsung dari yang tadi yang dibawa ke alam mimpi, terus ya cewek, terus bayi, terus kaki burung. Itu dalam waktu yang berturut-turut apa ada jenjang waktu? Jenjang. Total berapa lama sih bekerja di pabrik itu? 7 bulan. 7 bulan ya, berarti ada jenjang-jenjang waktunya. Jenjang waktu. Itu pun aku waktu dilihatin aku udah lolos dari training, ibaratnya udah sah karyawan situ, sudah dipercaya jadi dan jaga. Sudah naik pangkat ibaratnya dipercaya jadi dan jaga. Oh, berarti itulah. Oh, iya ngerti sih. Oh, berarti hanya itu ya sih benar ya untuk perkenalan ya biar enggak makanya itu Bang. Nakal gitu ya. Biar enggak onar-onar gitu lah. Iyalah. Kan kita nggak tahu itu dulu entah itu apa, tempat apa, nggak tahu. Ya itu sih. Ya ini sih benar sih, ini cerita buat teman-teman luar sana ketika kita bekerja di suatu tempat, hendaklah wajib sih untuk hukumnya kita selain menghargai atasan ya percaya nggak percaya ya keadaan di sekeliling kita itu pun dunia lain itu ada ya gitu ya, jadi wajib sih untuk sopan gitu ya. Sopan ya intinya itu kita tuh hidup berdampingan, jadi saling menghormati aja gitu aja, saling menghormati gitu aja ya, nggak usah aneh-aneh dah, itu aja lah. Nggak usah mencobai gitu ya. Yes, nggak usah mencoba, nggak usah sok menantang, yes. Santai aja, kita baik pasti baik kok, nggak ganggu. Iya ya, ya cuma gitu. Jadi itu cerita dari Bang Wisnu nih ya. Oke baik teman-teman, dari itu dia tadi cerita dari Bang Wisnu. Ya poin positifnya sih yang kita dapat, ya hendaklah dimanapun kita berada, percaya tidak percaya hal seperti itu ada ya gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman yang sering bekerja pada malam hari, ya itu sih wajib sih hukumnya untuk tetap menghargai ya. Kita respect aja lah sama keberadaannya mereka, dan mereka pun juga kan respect juga sih sama keberadaan kita. Tapi ada sih satu pertanyaan saya nih Bang, sebelum kita closing nih. Iya. Katanya sih sekalipun kita udah baik, tapi biasanya ada aja yang mengganggu. Nah itu kayak gitu gimana? Itu itu ada mungkin kalau kita udah baik nih, mungkin memang jahilin gitu. Tapi dijailin terus. Yang ada 2 kemungkinan sih Bang. Yang pertama memang si dianya memang usil, kita lawannya pakai doa aja. Doa aja gitu. Ya, yang kedua menurut keyakinan masing-masing gitu. Yang kedua mungkin kita ada salah yang nggak kita sengaja atau kita tidak sadari, entah itu tiba-tiba kata kotor kan kita nggak sadar gitu kan. Itu bisa jadi. Yang pertama tadi lah, kembali yang pertama tadi, mungkin memang dia memang yang jahat itu tadi, bisa jadi. Bukan jahat sih sebenarnya, ada kan ada yang usil, ibaratnya jin baik, ada yang jin nah jahil. itu maksud saya, dia cuma jahilin aja, jahilin gitu ya. Ya ganggu kita aja, bodoh jahilin amat aja. Ya itu aja sih Bang. Dan nih kalau kita dapetin jahilin gitu wajib nggak kalau kita nantang? Ya kalau kita mampu ya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi doa aja lah. Doa aja amat, yang penting cari aman lah. Iya Bang. Soalnya sebelum terus diikutin ya gitu. Iya, kita sok menantang sebenarnya digetak kabur nanti. Waduh, kerjaan nggak beres nanti gimana? Ya cari aman lah Bang. Iya betul ya. Iya, nggak usah sok menantang. Kita kan namanya angkuh juga dibenci Tuhan kan sama aja. Iya. Yang penting kita doa aja beres. Gitu Bang. Oke. Mungkin dari Bang Diki ada? Next lah. Next ya. Oke, kita closing ya. Thank you buat Bang Thank you Diki. Bang Wisnu, thank you buat Bang Diki. Oke guys, jadi itu dia tadi cerita dari Bang Wisnu. Selama 7 bulan dia bekerja di salah satu perusahaan tempat dia bekerja sebagai seorang security ya. Dan kejadiannya itu pun selalu ketika dia jaga jadi tempat yang sakral itu katanya yang banyak uji hantunya itu di belakangnya gitu. Jadi itu dia ceritanya, dan
kita akan lanjutkan di lain kesempatan ketika kita bertemu. Mungkin ada cerita-cerita lagi yang diceritakan dari Bang Wisnu sama Bang Diki ya. Dan terima kasih sudah buat Bang Diki juga sudah bantu saya untuk bertanya. Dan see you on the next video.